Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion, karya Johannes Calvin, buku keempat, bab yang ke-14, of the Sacraments, tentang sakramen-sakramen. Calvin memulai pembahasan pada bab ke-14 ini dengan menjelaskan bahwa sakramen merupakan tanda lahiriah yang ditetapkan oleh Allah untuk meneguhkan janjinya kepada manusia. Sakramen tidak berdiri sendiri sebagai tindakan ritual semata. Ia selalu berkaitan erat dengan firman Allah yang menjelaskan maknanya. Tanpa firman Allah, tanda lahiriah tidak memiliki arti rohani. Oleh sebab itu, sakramen harus dipahami sebagai meterai janji anugerah Allah. Allah menggunakan tanda-tanda ini untuk meneguhkan iman umatnya. Dengan demikian, sakramen menjadi sarana penguatan iman. Tujuannya adalah membawa orang percaya semakin yakin akan kebenaran Injil. Calvin menegaskan bahwa sakramen tidak memberikan anugerah secara otomatis. Ia menolak pandangan bahwa kekuatan sakramen bekerja tanpa iman. Sakramen berfungsi sebagai alat yang dipakai Roh Kudus. Tanpa karya Roh Kudus, tanda lahiriah tidak menghasilkan manfaat rohani. Iman menjadi sarana penerimaan anugerah yang ditandakan sakramen. Oleh karena itu, sakramen dan iman tidak dapat dipisahkan. Sakramen memperkuat iman yang sudah ada. Ia bukan pengganti iman itu sendiri. Calvin kemudian menjelaskan hubungan erat antara sakramen dan firman Allah. Firman Allah menjadi dasar teologis sakramen. Sakramen merupakan firman Allah yang terlihat dalam bentuk tanda. Dengan cara ini, Allah menyesuaikan diri dengan kelemahan manusia. Manusia sering membutuhkan bantuan visual untuk memahami kebenaran rohani. Oleh sebab itu, sakramen menjadi alat pedagogis ilahi. Allah berbicara melalui tanda yang dapat dilihat dan dirasakan. Tujuannya adalah memperdalam pemahaman iman. Calvin juga menolak gagasan bahwa sakramen memiliki kuasa magis. Calvin mengkritik pemahaman yang memisahkan sakramen dari firman Allah. Ketika tanda diperlakukan sebagai objek sakral tersendiri, makna rohaninya hilang. Sakramen tidak memiliki kekuatan intrinsik, nilainya berasal dari janji Allah yang menyertainya. Tanpa janji tersebut, sakramen hanyalah simbol kosong. Dengan demikian, makna sakramen bersumber pada firman Allah. Firman Allah dan sakramen membentuk kesatuan teologis. Calvin juga menekankan bahwa sakramen diberikan sebagai sarana penghiburan bagi orang percaya. Kehidupan iman sering diwarnai keraguan. Sakramen membantu penguatan keyakinan hati. Melalui tanda lahiriah, Allah meneguhkan janji keselamatan. Orang percaya diingatkan bahwa keselamatan bukan khayalan. Janji Allah memiliki dasar nyata. Dengan demikian, sakramen memperkuat kepercayaan kepada Kristus. Iman memperoleh dukungan konkret. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menjelaskan bahwa gereja dalam Perjanjian Lama juga memiliki bentuk sakramen. Sunat dan Paskah menjadi contoh tanda perjanjian. Meskipun berbeda bentuk, maknanya tetap menunjuk kepada Kristus. Sakramen dalam Perjanjian Lama menantikan kedatangan Mesias. Sakramen dalam Perjanjian Baru menyatakan penggenapannya. Dengan demikian terdapat kesinambungan dalam sejarah keselamatan. Allah bekerja melalui tanda-tanda sepanjang sejarah umatnya. Hal ini menunjukkan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Calvin menegaskan bahwa jumlah sakramen dalam gereja harus dibatasi pada yang ditetapkan oleh Kristus. Calvin menolak pandangan yang mengakui 7 sakramen. Menurutnya, hanya 2 yang memiliki dasar jelas dalam Injil. Kedua sakramen tersebut adalah baptisan dan perjamuan kudus. Sakramen lain yang diakui dalam tradisi gereja tidak memenuhi kriteria Alkitabiah. Sakramen harus memiliki institusi langsung dari Kristus. Selain itu, sakramen harus mengandung janji anugerah. Prinsip ini menjadi dasar penilaiannya. Calvin juga membahas fungsi sakramen dalam kehidupan komunitas gereja. Sakramen tidak hanya bersifat pribadi, ia juga membentuk identitas kolektif umat Allah. Melalui sakramen, gereja menyatakan kesatuannya dalam Kristus.
Sakramen memperlihatkan bahwa orang percaya menjadi bagian tubuh Kristus. Dengan demikian, sakramen memiliki dimensi eklesiologis. Gereja dipersatukan melalui tanda perjanjian. Identitas iman dinyatakan secara publik. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin juga menekankan bahwa sakramen harus dilayani secara benar oleh gereja. Penyalahgunaan sakramen dapat merusak iman jemaat. Oleh sebab itu, pelayanan sakramen harus disertai pengajaran yang jelas. Jemaat perlu memahami makna rohaninya. Tanpa pemahaman, sakramen dapat menjadi ritual kosong. Gereja bertanggung jawab menjaga kemurnian praktik sakramental. Disiplin dan pengajaran harus berjalan bersama. Dengan demikian, sakramen membawa berkat rohani. Calvin juga menyoroti pentingnya partisipasi iman dalam sakramen. Orang percaya tidak boleh datang dengan sikap acuh. Sakramen memanggil respon iman yang aktif. Hati yang percaya menerima janji Allah. Tanpa iman, sakramen tidak memberikan manfaat rohani. Namun bagi orang percaya, sakramen menjadi sarana penguatan iman. Allah memakai tanda sederhana untuk karya yang besar. Iman diperdalam melalui pengalaman sakramental. Calvin juga menjelaskan bahwa sakramen berfungsi sebagai meterai perjanjian Allah. Allah mengikat janjinya dengan tanda yang terlihat. Meterai ini memperkuat kepercayaan manusia. Calvin menggunakan analogi kontrak yang disahkan dengan meterai. Sakramen meneguhkan keabsahan janji Injil. Allah menunjukkan kesetiaannya kepada umat. Orang percaya dipanggil merespons dengan iman. Hubungan perjanjian menjadi semakin kuat. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin kemudian menegaskan bahwa sakramen tidak menambah sesuatu pada karya Kristus. Kristus telah menyelesaikan penebusan secara sempurna. Sakramen hanya menunjuk pada karya tersebut. Ia mengingatkan gereja agar tidak mengalihkan perhatian dari Kristus kepada tanda. Tanda hanya memiliki makna karena menunjuk kepada Dia. Oleh sebab itu, pusat sakramen adalah Kristus. Iman diarahkan kepadanya. Sakramen menjadi sarana pengingat Injil. Calvin juga membahas bagaimana sakramen berfungsi dalam kehidupan gereja yang berkelanjutan. Setiap generasi menerima tanda yang sama. Hal ini menciptakan kesinambungan iman. Sakramen menghubungkan orang percaya dengan sejarah keselamatan. Melalui praktik yang sama, gereja mengingat karya Allah. Sakramen menjadi sarana pengajaran lintas generasi. Tradisi iman dipelihara melalui tanda yang ditetapkan Kristus. Gereja terus hidup dalam memori Injil. Calvin menutup pembahasan utama dengan menegaskan keseimbangan teologis mengenai sakramen. Ia menolak ekstrim yang berbeda dari sisi ia menolak meremehkan sakramen. Di sisi lain, ia menolak mengagungkan sakramen secara berlebihan. Sakramen harus ditempatkan dalam kerangka Injil. Ia merupakan sarana anugerah yang menunjuk kepada Kristus. Gereja dipanggil menjaga pemahaman ini. Dengan demikian, sakramen menjadi berkat bagi iman. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, implikasi teologis dari bab ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara firman Allah dan sakramen. Gereja masa kini perlu menjaga hubungan keduanya secara harmonis. Firman Allah menjelaskan makna sakramen, sakramen meneguhkan kebenaran firman Allah. Keduanya bekerja bersama dalam membangun iman jemaat. Ketika salah satunya diabaikan, kehidupan rohani menjadi tidak seimbang. Oleh sebab itu, gereja perlu memelihara praktik sakramental yang sehat. Injil tetap menjadi pusatnya. Dalam konteks pastoral, sakramen menjadi sarana penguatan iman jemaat. Banyak orang percaya bergumul dengan keraguan. Sakramen memberikan pengingat konkret tentang janji Allah. Melalui pengalaman sakramental, iman diperteguh. Gereja perlu mengajarkan makna sakramen secara jelas. Pendidikan iman menjadi kunci pemahaman. Dengan demikian, jemaat tidak melihat sakramen sebagai ritual kosong. Sakramen menjadi pengalaman rohani yang bermakna. Selanjutnya, saudara, dalam pendidikan teologi, pembahasan sakramen memperkaya refleksi tentang teologi sakramen. Perlu memahami dasar alkitabiah praktek gereja. Calvin memberikan kerangka kritis terhadap penyimpangan historis. Pendekatan ini membantu gereja menilai tradisi secara bijaksana.
Firman Tuhan tetap menjadi standar evaluasi. Sejarah gereja memberikan pelajaran penting. Teologi sakramen harus terus diperbaharui oleh Alkitab. Reformasi teologi tetap relevan. Selanjutnya, saudara, dalam kehidupan gereja global, ajaran ini mengingatkan pentingnya kesatuan sakramental. Orang percaya dari berbagai budaya menerima tanda yang sama. Baptisan dan perjamuan kudus menjadi simbol kesatuan iman. Melalui sakramen, gereja diingatkan akan identitas bersama. Kristus menjadi pusat persekutuan. Perbedaan budaya tidak menghapus kesatuan Injil. Sakramen menjadi tanda persekutuan global. Gereja dipersatukan oleh karya Kristus. Akhirnya, saudara, dalam kehidupan pribadi orang percaya, sakramen mengundang refleksi iman yang mendalam. Setiap partisipasi menjadi kesempatan memperbaharui komitmen kepada Allah. Orang percaya diingatkan akan janji keselamatan. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Iman diperkuat melalui pengalaman sakramental dan kehidupan rohani dipelihara oleh anugerah Allah. Dengan demikian, saudara, sakramen menjadi pengingat kesetiaan Tuhan. Orang percaya berjalan dalam iman yang diteguhkan olehnya. Demikian pembahasan dari buku keempat bab yang ke-14. Tuhan menolong, memberkati, dan menyertai kita sekalian. Amin.